Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada malam ini kita berada pada malam terakhir daripada tahun 2020 dan sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Untuk itu, sebagai saudara sesama muslim, saya hanya ingin berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian agar pada malam pergantian tahun ini kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa ditambah dengan amaliyah yang lain seperti membaca surah Yasin dan membaca Ratibul Haddad, Ratibul Athos dan lain sebagainya. Yang mana amaliyah-amaliyah tersebut kita lakukan adalah untuk menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan untuk menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak sedikit orang-orang yang merayakan pergantian tahun ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tentunya mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wabah COVID-19 juga belum sirna dari negeri kita tercinta ini, sehingga kita memang harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga haruslah menjadi pemikiran kita bersama, kenapa wabah COVID-19 ini belum berakhir hingga sekarang. Bukan malah berkurang, wabah COVID-19 ini malah bertambah banyak atau makin meningkat dia. Tentu kita akan bertanya-tanya, ya, ada apa sebenarnya dengan negeri kita ini, dengan bangsa kita ini, ya. Kenapa wabah belum sirna, ya. Kemudian ditambah lagi, ya, dengan adanya 6 anak bangsa yang terbunuh, ya, sehingga kita mengakhiri tahun ini dengan akhir yang berdarah-darah, ya. Ditambah lagi ada isu akhir-akhir ini yang ingin memisahkan negara daripada agama, ya. Padahal sebagai seorang muslim, ya, tahu betul bahwa sebenarnya agama lah yang harus mengatur negara. Dan itulah yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oleh karena itu, negara ini dipimpin oleh orang yang beragama, bukan oleh orang-orang yang tidak beragama atau komunis, ya. Padahal sebagai seorang muslim, apabila kita ingin keluar dari berbagai masalah yang ada, maka kita harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, pada ayat ini sebenarnya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada juga jalan keluarnya, ya. Peringatannya apa? Ya, janganlah mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Di antara mendustakan ayat-ayat Allah itu apa? Yaitu pemikiran liberal, ya. Pemikiran sekularisme yang ingin memisahkan negara dari agama, memisahkan politik dari agama, ya. Itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Sehingga agama Islam inilah yang meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan kita, ya. Baik sendi-sendi berbangsa dan bernegara, ya, yang termasuk di dalamnya politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, ya. Nah, ternyata itu ingin dipisahkan, ya. Maka wajar jika Allah menurunkan siksa kepada kita, ya. Lalu apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya sudah disebutkan di awal surah tadi, ya.
yaitu penduduk negeri ini haruslah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jalan keluarnya, ya. Bagaimana bisa beriman dan bertakwa, ya, jika negara ingin dipisahkan daripada agama, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.